Halo Friender, hari ini saya dan Garuda berada di kota Tom Price. Kita off-road sampai di puncak gunung Nameless. Katanya 40 kilo. Ini udah 40 kilo tapi belum ketemu kota ataupun apa. Sekarang kita di satu tempat. Ini daerahnya namanya Libons. Malam kita tidur di sini. Sekarang kita berada di Tropic of Capricorn. Rencana karena sekarang perbatasan akan ditutup. Perbatasan negara sudah ditutup. Jadi hari ini akan secepatnya ke Perth. Halo Perlander, bertemu lagi dengan saya, Jeffrey Polnaya. Sebelum kita lanjut, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, yuk kita subscribe dulu. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan yang terbaik buat kalian. Oh ya, jangan lupa nyalakan bel notifikasi, agar kalian selalu mendapatkan informasi maupun cerita perjalanan terbaru dari saya. Terima kasih ya, jangan lupa untuk bertualang dan salam jelajah. Halo Perlander, setelah menempuh perjalanan dalam 24 jam terakhir sejauh 1.700 km dari Tom Price melewati Lyrmont, akhirnya saya dan Garuda tiba di Perth, ibu kota Australia Barat. Kedatangan kami di kota Perth bertepatan dengan akan dimulainya lockdown di kota yang berpenduduk sekitar 2 juta orang ini. Sebelum kota yang berada di tepi sungai Swan ini betul-betul ditutup, saya menyempatkan diri berkeliling menikmati keindahannya. Perth identik dengan Swan River atau sungai Swan. Dari tempat inilah kota Perth yang ditemukan Captain James Stirling berdiri pada tahun 1829. I came from Indonesia. I'm riding 99 country in the world. Wow. But you know, This is difficult time. yeah, it's difficult time. You know, they closed the state border. Now they want to close the city, so I cannot go anywhere. When did you arrive in WA? 3 weeks ago. From Indonesia? From Indonesia 2 months ago. Okay. Are you in Horizons Unlimited? Yeah, I'm a host of Indonesia. Me too. Yeah, it's nice to meet you. Yeah. What's your emergency, your need at the moment? Accommodation? No, thank you. No, No, thank you're you. okay? Yeah, I'm okay. I'm good. Thank you very much. Yeah. It's the kind of you. Thank you. Can on the Facebook? Yes. on YouTube- Sorry, you can. That is my name. So Jeffrey Polnaya. Yeah. Okay. All right. I'll have a look. I'm a Horizon Unlimited host in Indonesia. I make it a meeting. Yeah. Yeah. I Yeah. used to do the registration desk. Yeah. So my name's Jenny. Jenny, nice to meet you, Jenny. Engwerder. So Yeah. how long have you been on the road? Last October, I just start this trip, Yeah. and I cannot go anymore. And the universe stopped me. Yeah. I had the similar experience in Right. 2010. Okay. I was in Spain Right. when the Icelandic volcano kept Oh made yeah. everyone stay still. Yeah. But this is much worse. Ya. Yeah. Jadi inilah contoh saya ketemu dengan Jane dari Horizon Unlimited ya di Perth, dan kita walaupun bicara kita jaga jarak, bukan apa-apa, kita saling menghormati. Itu yang namanya social distance. Walaupun temen ya tetap ada jarak. Halo Perlander, sekarang kita berada di Swan Beach, kota Perth, Australia Barat. Saat ini wabah corona telah banyak sekali merenggut korban di Australia sendiri, di kota Darwin, di kota Perth, Melbourne, Sydney. Ini sangat mempengaruhi kegiatan dan aktivitas masyarakat di Australia. Yang menjadi masalah pada saat ini adalah state border atau perbatasan antar negara bagian. Misalnya saya di Australia Barat dengan Queensland, dengan North Territory,
dengan Victoria. Kalau di kita kayak batas provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini batas negara bagian itu sudah ditutup, close down. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menyeberang perbatasan. Hanya orang-orang tertentu yang betul-betul penting, misalnya membawa makanan atau apa dan surat khusus, mereka yang boleh melintas. Jadi penjagaan sudah ketat. Yang menjadi tambah parah adalah dalam beberapa hari ini akan diberlakukan juga close down untuk intercity, antar kota. Jadi nanti dari Perth saya nggak boleh ke kota lain, misalnya ke Northampton atau ke Sydney, tidak boleh. Karena perbatasan di antara kota pun sudah ditutup. Jadi betul-betul tidak bisa kemana-mana. Menjawab beberapa pertanyaan dari teman overlander di komentar ataupun direct message. Bagaimana perjalanan Equatorite selama wabah COVID ini melanda dunia dan bagaimana mengatasinya? Sebenarnya selama tidak ada pembatasan daerah, interstate border ditutup, intercity ditutup, masih ada cara. Yaitu riding ke tempat-tempat remote, terasing, tidak ada orang. Seperti yang sudah dilakukan kemarin. Saya ke hutan, ke gurun pasir, nggak ada orang di sana. Cuman kita sendiri. Tapi ketika border state ditutup, tidak mungkin melakukan hal itu. Di kota pun, di sini lihat, jarang sekali orang. Kenapa? Karena semua berpikir akan lebih baik tinggal di rumah. Saya rasa itu yang terbaik ya untuk kita semua, bahwa tinggal di rumah. Close down perbatasan darat, juga perbatasan antar kota, tentu sangat berpengaruh bagi sebuah penjelajahan. Karena kita tidak bisa bergerak kemana-mana, semua ditutup. Dan itu ditutup demi hukum, bukan sekedar tidak boleh lewat. Karena memang supaya tidak spreading gitu. Dan untuk perjalanan Equatorite sendiri ya tidak mungkin kita melanggar hukum. Tidak mungkin kita nyebrang perbatasan sedangkan itu adalah hal yang tidak boleh. Jadi akan sangat sulit. Kita tidak mungkin menjelajah bila tidak ada tempat yang untuk dijelajah. Bukan tidak ada tempat karena tempatnya tidak ada, tapi tidak boleh untuk pergi ke sana. Dan karena itu mungkin akan lebih baik bila saya berhenti dulu di kota Perth. Garuda akan saya titip pada pihak-pihak yang berkompeten tentunya, pada orang-orang yang bertanggung jawab, dan akan lebih baik ketika saya kembali ke tanah air. Kenapa? Saya rasa dalam situasi seperti ini, keluarga saya lebih membutuhkan saya daripada petualangan itu sendiri. Kenapa juga harus pulang? Karena 3 hari ke depan sudah tidak ada penerbangan dari dan menuju Australia. Dan itu tidak tahu sampai berapa lama. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Dan tidak mungkin karena visa saya itu kan terbatas. Di Australia kan visanya sangat terbatas. Bila ditanya bahwa apakah ini akhir dari sebuah perjalanan Equatorite, ini hanya jeda. Jeda yang dibuat oleh semesta, jeda yang dibuat oleh alam. Kita dipaksa harus berhenti. Semua. Tidak ada pilihan bagi siapapun. Kita semua harus introspeksi. Demi kita juga, bukan untuk orang lain. Saya akan beristirahat. Jeda dulu sampai situasi membaik. Ketika semua sudah kembali normal, saya akan kembali menemui Garuda dan kembali menjelajah dunia. Jangan pernah menyerah. Kalaupun saya pulang, bukan karena menyerah, tapi untuk berbakti pada keluarga, pada bangsa, dan paling tidak untuk orang-orang yang kita cintai. Seperti moto saya yang sudah banyak dikenal oleh para overlander. The road may end, but not the spirit of adventure, brotherhood, and peace. Yang saya maksudkan adalah jalan boleh berakhir, boleh buntu, tapi tidak dengan semangat kita untuk terus bertualang, untuk terus berdamai, dan untuk persaudaraan. Tetap bertualang, tetap menjelajah, tapi harus bijaksana. Jangan serampangan. Oke? Selamat bertualang dan salam jelajah. Hari ini awan mendung meneduhi kota Perth. Rencananya pagi ini saya akan menuju perwakilan RI di Perth untuk menitipkan Garuda.
Garuda sekarang ada di sini. Garuda nunggu saya jika keadaan nanti sudah membaik, jika virus COVID juga sudah tidak mewabah seperti sekarang, saya akan kembali meneruskan perjalanan ini. Ya, berat hati ya, tapi semua yang terjadi selalu ada alasannya. Dan semua yang terjadi adalah yang terbaik. Mungkin memang ini saatnya saya bertemu keluarga, berkumpul bersama mereka, dan kita diam di rumah. Jalan mungkin ada ujungnya, tapi tidak dengan semangat juang jelajah.